Gimana kalau ada seseorang yang gak punya mata, tapi justru dia yang melihat semua kebusukan di sebuah desa. Warga mengira dia adalah hantu, padahal kemunculannya malah membongkar rahasia yang selama bertahun-tahun sengaja ditutup rapat-rapat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Seperti biasa guys, malam ini aku bakalan ngebawain satu cerita horor lagi di sebuah desa kecil yang bernama Jumarang. Warga itu mulai diteror oleh kemunculan seorang laki-laki yang wajahnya benar-benar tanpa mata. Anehnya, dia tetap bisa jalan, belanja ke pasar, bahkan ikut sholat berjamaah seperti orang biasa pada umumnya. Semakin sering sosok itu muncul, semakin banyak rahasia kelam di desa tersebut perlahan ikut terbongkar. Apakah dia benar-benar hantu guys? Atau justru seseorang yang datang untuk membuka mata orang-orang yang selama ini memilih untuk tutup mata? Jadi gimana ceritanya? Kita langsung mulai aja ceritanya. Do you hear me? Maukah kamu mendengar ceritaku? Let's go. Awalnya nggak ada yang benar-benar peduli guys. Desa Jumarang masih berjalan seperti biasa. Pagi-pagi orang pergi ke sawah, siangnya pasar masih beroperasi, masih rame. Malamnya bapak-bapak nongkrong di warung kopi deket pos ronda sambil ngomongin harga pupuk lah, harga beras lah, politik apa dan segala macamnya, sampai pertandingan bola yang gambarnya sering burem gara-gara antenanya rusak. Tapi belakangan suasana desa itu mulai berubah guys. Mulai kerasa aneh di situ, bukan karena ada hantu sebenarnya, melainkan karena terlalu banyak hal yang gak beres di desa mereka. Tapi semua orang itu milih buat tutup mata dan tutup telinga mereka. Jadi kayak mereka pura-pura gak lihat lah sebenarnya. Jalan desa yang katanya mau diperbaiki ternyata tetap hancur. Bantuan warga juga sering banget telat datang. Proyek saluran air udah mangkrak tuh selama berbulan-bulan. Walau kabarnya dana itu terus turun dari pusat. Orang-orang sadar kayak ada yang salah di situ, tapi nggak ada yang berani ngomong terang-terangan. Udahlah, nggak usah ikut campur. Begitu kalimat yang sering terdengar di desa Jumarang. Dan mungkin karena itulah sosok ini akhirnya muncul. Malam pertama lelaki tak bermata itu terlihat guys. Hujan baru aja reda. Udara dingin mulai turun dari area persawahan sambil membawa bau lumpur dan juga bau daun yang basah. Lampu jalan yang redup memantul di genangan air sepanjang gang kecil dekat musola tua. Di sanalah seorang tukang ronda melihat seseorang berdiri diam di bawah pohon asem guys. Awalnya dia kira cuma orang lewat biasa. Sampai pada akhirnya sosok itu mengangkat wajahnya secara perlahan. Nafas si tukang ronda itu pun langsung tercekat, wajah lelaki itu pun pucat pasi, bibirnya kering kayak orang sakit, tapi yang bikin tubuhnya mendadak lemas, bagian matanya itu kosong guys, bener-bener kosong, nggak ada bola matanya sama sekali, kayak cuma ada cekungan hitam basah yang terlihat dalam dan cukup gelap. Padahal lelaki itu sedang menatap lurus ke arahnya. Si siapa tukang ronda tadi itu cuma bilang kayak Masya Allah, dia cuma bilang gitu guys. Cuma itu aja yang keluar sebelum dia lari terbirit-birit meninggalkan pos ronda. Besok paginya cerita itu pun langsung nyebar ke seluruh desa dan viral waktu itu. Awalnya banyak yang nggak percaya nih. Alah, paling kamu ngantuk atau mabuk kopi kali. Mana ada orang hidup nggak punya mata. Jadi banyak yang nggak percaya sama si tukang ronda itu. Tapi ternyata malam berikutnya guys, warga lain mulai melihat sosok yang sama. Terus semakin lama malah semakin banyak dan ternyata divalidasi sama banyak orang.
Selalu lelaki yang sama, bajunya lusuh, warnanya gelap, tubuhnya tuh kurus, langkahnya pelan, dan wajahnya kosong, gak punya mata. Yang bikin warga makin gak nyaman adalah lelaki itu gak bertingkah seperti hantu guys. Dia muncul di siang hari kok, dia masih masuk ke pasar, beli kopi, rokok, sembako, dan segala macam. Kayak orang normal pada umumnya. Nah, kadang dia juga duduk sendirian di warung sambil ngerokok dalam diam gitu kan. Orang-orang mulai bingung sendiri di situ. Kalau hantu, masa iya dia bisa beli Indomie? Tapi kalau manusia, matanya kemana? Jadi itu jadi kayak bahan perbincangan di seluruh desa karena mereka juga bingung kan, mereka harus bersikap seperti apa gitu. Desa Jumarang pun perlahan berubah jadi tempat yang agak nggak nyaman guys. Setelah maghrib jalanan pun mulai sepi, warung tutup lebih cepat, anak-anak itu udah nggak boleh keluar malam lagi. Bahkan suara jangkrik di sawah itu kerasa lebih jelas karena orang-orang memilih buat cepat masuk ke dalam rumah. Di tengah semua ketakutan itu ada satu orang yang lebih banyak diam dibanding ikut ngomong. Yaitu kita panggil aja namanya adalah Jarwo. Dia tinggal sendiri di rumah kecil di ujung desa. Sehari-hari kerjanya cuma serabutan. Tapi orang-orang tuh tahu kalau dia itu suka nulis cerita. Kadang kisah horor, kadang pengalaman aneh warga yang ada di kampung itu. Kalau malam Jarwo ya sering banget tuh duduk di warung sambil dengerin orang ngobrol tanpa banyak ikut campur. Jadi kayak dia cuma dengerin aja guys. Dan sejak kemunculan lelaki tanpa mata itu, dia mulai mencatat semuanya, semua cerita warga, semua rumor, semua ketakutan. Dan makin hari cerita tentang lelaki tua itu pun jadi semakin liar. Ada yang bilang katanya dia jin lah, ada yang percaya dia arwah orang yang mati penasaran lah, tapi ada juga yang mulai merasa kalau sosok itu bukan datang untuk menakuti manusia, melainkan adalah mengawasi. Mengawasi seperti apa? Kita lanjut ceritanya. Kayak lagi ngeliatin semua orang, kata seorang bapak di warung kopi dengan suara pelan. Tapi padahal dia nggak punya mata. Iya, tapi entah kenapa rasanya kayak dia itu tahu semuanya. Kalimat itu terus kepikiran di kepala warga. Apalagi guys, setelah beberapa kejadian aneh itu mulai muncul. Suatu malam, ada seorang bendahara proyek desa mendadak jatuh sakit setelah pulang lembur. Katanya dia ngeliat lelaki tanpa mata itu berdiri di depan rumah sambil bawa map lusuh yang isinya tuh kayak apa ya, penuh sama lumpur guys. Besoknya beberapa dokumen proyek yang selama ini hilang tiba-tiba ditemukan di gudang balai desa. Terus ada lagi nih cerita tentang staf desa yang hampir tabrakan di jalan karena mengaku melihat sosok tanpa mata itu duduk di tengah jalan sambil menatap mobilnya. Desas-desus pun jadi mulai berkembang, jadi mulai liar. Dan tanpa sadar warga mulai berani ngomong soal hal-hal yang sebelumnya mereka itu pendam. Tentang uang bantuan yang hilang guys, tentang proyek jalan yang gak selesai, tentang dana desa yang gak jelas kemana perginya. Jumarang pun perlahan berubah menjadi desa yang dipenuhi sama bisikan-bisikan. Jadi emang seviral itu guys. Sementara itu sosok lelaki tanpa mata itu mulai masih terus muncul. Kadang ada di ujung gang, kadang ada di dekat sawah, kadang berdiri diam tuh di belakang saf paling akhir masjid saat sholat isya. Dan setiap kali dia muncul, suasana itu kayak berubah jadi dingin banget. Suatu malam, beberapa pemuda desa itu nekat mengikuti lelaki itu diam-diam. Mereka penasaran guys, sebenarnya dia itu tinggal di mana sih? Diikutin lah tuh sama segerombolan pemuda-pemuda. Lelaki itu berjalan pelan melewati jalan sempit dekat irigasi. Sandalnya bergesekan dengan tanah basah. Berarti kan manusia ya harusnya. Angin malam bertiup dingin sampai daun bambu di pinggir sungai saling bergesekan pelan satu sama lain. Mereka mengikuti dari jauh sambil menahan nafas. Sampai pada akhirnya lelaki itu berhenti di jembatan kecil. Diam
Lama banget dia di situ diemnya. Terus tanpa menoleh, dia cuma ngomong, "Kalian nyari apa?" Seketika tubuh mereka pun langsung nge-freeze karena jelas-jelas lelaki tua itu membelakangi mereka. Dan dia nggak mungkin bisa ngeliat dong. Salah satu pemuda pun memberanikan diri menjawab dengan suaranya dia udah gemetar. Kami kami cuma penasaran. Lelaki tua itu pun pelan-pelan menoleh gitu. Cekungan matanya tampak lebih gelap di bawah cahaya bulan. Orang-orang di desa ini sebenarnya bukan nggak bisa melihat, katanya lirih. Dia pun berhenti sebentar, guys. Mereka cuma memilih untuk menutup mata. Udah tuh, setelah ngomong kayak gitu guys, dia berjalan pergi masuk ke gelap sawah itu dan gak ada satupun yang berani ngikutin dia lagi. Besoknya cerita itu pun nyebar langsung ke seluruh desa dan entah kenapa sejak malam itu warga mulai benar-benar berani buat bicara tuh di situ. Satu persatu rahasia desa pun terbuka, dokumen palsu mulai ditemukan, data bantuan warga itu nggak cocok sama sekali, nama-nama proyek fiktif pun mulai disebut. Orang-orang yang selama ini diam pada akhirnya mulai buka suara. Sampai akhirnya penyimpangan dana desa ratusan juta benar-benar terbongkar. Ternyata dikorupsi guys. Dan anehnya, setelah semua itu mulai terungkap, lelaki tanpa mata itu mendadak hilang. Lenyap gitu aja, nggak tahu dia perginya kemana. Nggak ada lagi tuh yang ngelihat dia di pasar, nggak ada lagi yang ngelihat dia di masjid. Seolah-olah dia itu memang cuma datang untuk satu tujuan aja guys. Beberapa minggu setelah kasus itu ramai dibahas sama warga, suatu pagi buta seseorang itu mengetuk rumahnya Jarwo dengan keras. Nah kayak gitulah pokoknya. Waktu pintu dibuka ternyata Pak Kades Jumarang yang kita panggil aja namanya Sugarong sudah berdiri di depan rumahnya si Jarwo sambil bawa tas hitam kecil. Wajahnya tuh kelihatan capek banget tapi juga lega. Masuk pak, katanya si Jarwo bingung. Sugarong pun duduk pelan tuh di ruang tamu terus meletakkan tas itu di atas meja. Taruhlah itu tas. Cerita yang kamu tulis ternyata lebih berguna dari yang saya kira, katanya pelan. Terus di situ Jarwo diem dong, kayak, maksudnya gimana nih? Orang-orang jadi mulai ngomong, mulai berani buka mulut Jarwo. Sugarong pun menghela nafas panjang. Kadang warga memang harus dibuat takut dulu baru mau sadar. Dia pun dorong tas hitam itu pelan, isinya uang sekitar 50 juta rupiah. Jarwo pun di situ langsung kayak mengernyit gini ya, kayak maksudnya apa? Maaf pak, saya nggak ngerti maksudnya gimana ya pak. Sugarong tersenyum tipis tuh sambil berdiri. Sosok itu entah nyata atau tidak, sekarang udah nggak penting Jarwo, katanya pelan sambil melihat keluar jendela. Suasana rumah pun di situ mendadak sunyi guys. Dia ngelanjutin lagi kalimatnya, dia bilang yang penting akhirnya semua orang mau melihat. Sebelum pergi, Sugarong pun berhenti di depan pintu. Dia bilang sama si Jarwo, iya pak, kalau nanti bikin cerita lagi, bikin yang bisa bikin orang bangun, jangan yang bikin mereka makin buta. Pintu pun ditutup tuh perlahan sama si Pak Sugarong. Dan pagi itu untuk pertama kalinya Jarwo sadar guys, mungkin selama ini yang paling menyeramkan bukan lelaki tanpa mata itu, melainkan adalah manusia-manusia yang masih punya mata tetapi memilih untuk nggak melihat apa-apa. Sampai hari ini pun nggak ada yang benar-benar tahu siapa sebenarnya lelaki tak bermata itu guys. Ada yang percaya dia cuma legenda, ada juga yang yakin dia memang pernah datang ke desa Jumarang. Tapi satu hal yang sulit dibantah adalah setelah kemunculannya, kebusukan yang selama bertahun-tahun itu disembunyikan akhirnya terungkap satu persatu.
Mungkin pesan paling menyeramkan dari cerita ini bukan soal sosok tanpa mata itu guys, justru tentang manusia yang masih punya mata kayak kita semua ini yang bisa ngeliat, tapi memilih untuk nggak melihat kebenaran. Kalau menurut kalian, lelaki tak bermata itu apakah benar-benar makhluk goib? Atau hanya simbol yang datang untuk menyadarkan manusia? Coba menurut kamu gimana? Apakah dia jinkah, manusiakah, hantukah, atau apakah? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah klik video ini. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya juga biar kami bisa semakin berkembang dan membawakan cerita-cerita horor yang menarik yang diangkat dari kisah nyata dan cukup menegangkan. Karena pastinya masih banyak banget juga cerita horor dan misteri lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. So, kalau kamu juga punya cerita horormu yang panjang, kamu bisa tulis di inipodcast00@gmail.com. Sampai ketemu lagi dan semoga malam ini gak ada siapapun yang sedang memperhatikan kalian dari bilik kegelapan. Bye-bye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.